warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz kata alhamdulillah itu berupa pujian untuk Allah Zat yang Maha luar biasa ya Ustadz. Kalau kita menandakan kita bersyukur itu berarti boleh kita mengulang atau menzikirkan kalimat itu ya Ustadz. Misalnya pagi hari kita 100 kali, alhamdulillah sore hari juga kita mengucapkan 100 kali gitu buat dijadikan zikir kalimat alhamdulillah seperti itu. Baik, bolehkah kalimat syukur itu dijadikan zikir? Ya. Secara aturan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah sebanyak-banyaknya tidak masalah. Yang tidak boleh menentukan bilangannya itu. Eh, Misal 100 pagi, 100 sore. Nah, itu ya. yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu ada eh, bilangan ya di situ ya. Hmm. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah menetapkan angka sekian-sekian gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Adapun kita membacanya sebanyak-banyaknya silakan. Itu yang diperbolehkan. Begitu Bunda. Ya Ustaz. Ustaz, ini mau tanya lagi. Kalau ilmu yang dikasih Ustaz itu kami sampaikan kepada orang lain, misalnya kita sama-sama mendengarkan kajian yang sudah Ustaz sampaikan itu boleh tidak Ustaz? Boleh Bunda. Boleh ya Ustaz ya. Misalnya kita sama Ya, dengan kajian kita gitu. Kita putar lagi rekaman yang sudah dikirim Ustaz. Jadi kita sama-sama belajar itu Ustaz. Boleh bisa, ya Ustaz? bisa. Boleh berarti. Ini kan maksudnya Ustaz kita belajar tentunya ilmu tentang surat apa seperti itu kan kita buka lagi rekamannya kita sama-sama mendengarkan dengan kawan-kawan pengajian itu Ustaz. Diizinkan ya Ustaz? Bisa Bunda, silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Pak Pratomo. Kalau nggak ada berarti Bunda Hilda. Oke, ini udah lagi. Tebel banget. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hmm, Ini Ustadz tentang Alhamdulillah itu. Hmm, Kadang Ya, kita kan contohnya kadang dapat masalah gitu Ustadz ya. Kata Ustadz tadi, kalau kita mengucapkan Alhamdulillah itu harus dari hati. Contohnya kita nih dapat masalah nih musibah apa dikecewain orang gitu kan. Terus kita berusaha ngomong gini, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ibaratnya kita itu belajar gitu Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Belajar bersyukur walaupun sebenarnya itu sakit. Belajar ibaratnya bersyukur menerima ujian gitu Ustaz. Gimana Ustaz? ya. Bersyukur menerima ujian. Berat memang ya. Iya, tapi sambil kita sambil kayaknya kadang kan saya sendiri kadang kan suka ada masalah gitu kan rasanya pedih hati itu sedih ya Allah kayak gitu tapi kita belajar terima kasih ya Allah alhamdulillah ya Allah alhamdulillah sambil belajar gitu Ustaz gimana Ustaz? Baik. Hukumnya boleh tadi. Dan kalau kita belajar ya, Boleh kalau Ustaz. kita belajar, kadangkala dari musibah yang hadir kepada kita semua itu, kadang kita malah jadi bersyukur atas musibah itu. Dan betapa banyak musibah yang akhirnya mendatangkan kebaikan untuk kita. Cuman kita tidak pernah tahu, gitu kan?
ini tuh kebaikan atau bukan setelahnya. Iya, iya. Padahal, Mm-mm. Iya, oh iya kita jadi bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, dulu kalau saya nggak seperti ini, mungkin saya seperti ini. Nah, kan sering ya terjadi seperti itu. Bahkan musibahnya kita menjadi sesuatu yang kita syukuri. iya, 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 Ustaz. Ketidaktahuan Mm-mm. kita Iya, terhadap ilmunya Allah membuat atau ketidaktahuan kita terhadap takdir dan hikmah dari Allah itu kadang-kadang membuat kita menjadi sedih. Tapi kalau kita paham, ya Allah saya terima ini ujian ini, bab ujian ini dan saya ikhlas menerimanya, ridho menerimanya, pasti ada hikmah dan takdir di ujungnya. Meskipun kita tidak mengetahuinya sekarang. Gitu. Akhirnya yang dibangun adalah tadi bagus dengan kalimat Alhamdulillah gitu ya. Nah, Nabi mengatakannya dengan kalimat apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu. ya, 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 jazakumullahu khairan, Wa Ustaz. jazakillah khair. Insyaallah. Selanjutnya silakan kalau ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, mau nanya yang ini tadi Ustadz, katakanlah kita zikir nggak boleh menentukan satu bilangan Ustadz ya. Sementara kita pernah dengar bahwa Nabi juga kalau zikir seperti mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah, itu gimana itu Ustadz? Itu yang pertama. Kan ada bilangan, maksudnya di balik itu kan ada bilangannya ya. Terus kemudian yang kedua, eh, pada saat kita menerima rezeki, itu kan memang katakanlah berat. Nah, berat itu bagaimana kita bisa tahu bahwa rezeki itu merupakan doa kita yang dikabulkan atau itu suatu istirot gitu, Zat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zikir tidak boleh pakai bilangan kecuali yang sudah Nabi tentukan. Jadi yang menentukan Nabi misalkan baca ini 33 kali, nah berarti bilangannya dari Nabi. Nabi sendiri yang menentukan dan itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Ada zikir yang 3, ada zikir yang 100, ada zikir yang 7, ada zikir yang 1, ada zikir yang 4. Ya, kata Nabi baca zikir ini 4 kali. Kenapa harus 4? Kenapa nggak 3? Bukankah Allah menyukai yang ganjil? Kenapa 4? Nah, saya juga nggak tahu. Dengan ilmunya, ya, dengan ilmunya Allah dan dari nabinya 4 berarti kita nurut, ya. Di zikir pagi, Allahumma inni asbahtu usyiduka wa usyidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik dan seterusnya itu 4 kali. Kenapa 4? Dari nabinya 4 berarti kita ikuti. Nah, adapun kita menentukan bilangan tertentu dalam zikir, baca zikir ini 100 kali, itu harus ada dalil yang mendukung. Gitu ya. Tapi kan Ustadz bagus, kita baca misalkan tadi Alhamdulillah 100 kali. Betul, bagus. Tapi yang tidak boleh tadi menentukan bilangannya itu. Itu yang tidak boleh. Harus ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana cara membedakan antara rezeki yang sifatnya itu membawa keberkahan atau rezeki yang membawa kepada istidraj. Sederhana, ketika rezeki itu datang membuat kita semakin taat ibadahnya atau tidak. Kalau Allah berikan kita rezeki banyak sekali tapi kita makin jauh dari Allah, jauh dari Quran, jauh dari ngaji,
jauh dari tadabur, nggak pernah ngaji lagi, nggak pernah tadabur lagi, nggak pernah mengkaji ilmu lagi, berarti rezeki itu sifatnya apa? Istidraj. Harusnya secara logika bertambahnya rezeki kita kan harusnya membuat kita tenang. Ya udah tercukupi semuanya, tinggal ibadah aja yang benar gitu kan. Tapi ada orang-orang yang rezekinya sudah dilapangkan tapi dia tidak mau beribadah begitu. Berarti dia jatuh kepada istidraj. Adapun orang yang dia dapat rezeki kemudian dia semakin bertambah begitu ya ketaatannya kepada Allah, maka itu adalah min alamat dari tanda-tanda keberkahan rezeki. Siapa yang berkah rezekinya? Contoh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Banyak tidak uangnya? Oh banyak. Kekayaannya dari Aris sampai Khaybar. Asetnya Utsman. Aris sampai Khaybar itu kalau diukur dari ujung Jawa, ujung Banten sampai ke Jawa Timur, dari Jawa Timur balik lagi ke Jawa Tengah. Segitu tuh panjangnya dan tidak ada dari sepanjang Banten sampai Jawa Timur balik lagi ke Jawa Tengah itu kecuali ada asetnya Utsman. Punya rumah, punya tanah, punya kebun, di mana-mana punya banyak. Itu Utsman. Berkah dengan hartanya beliau jadi sibuk beribadah. Adapun harta yang istidraj, siapa? Hartanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Kekayaannya dari mana? Dari Mekah sampai ke Taif. Mekah Taif itu sekian kilometer, ratus kilometer ya. Jauh. Ya, sepanjang jalan antara Mekah ke Taif itu banyak harta milik Al-Walid bin Mughirah. Siapa Al-Walid bin Mughirah? Bapaknya Khalid bin Walid. Tapi sayangnya ayahnya Khalid bin Walid tidak masuk ke dalam Islam, ya, nggak masuk ke Islam sehingga ya dia mendapat harta yang tadi istidraj. Dengannya dia memalingkan dirinya dari Allah, begitu ya. Allah a'lam bishawab. Makasih Ustadz. Sama-sama. Silakan selanjutnya boleh langsung open mic saja ya. Izin Ustadz Silakan pertanyaan. Nuna. Eh, Pertama tentang niat bersedekah tadi Ustadz. Alhamdulillah baru dengar nih Ustadz. Kalau kita belanja bisa diniatkan untuk sedekah. Berarti banyak dong ya, setiap hari bisa berniat itu ya Ustadz. Betul. Yang selama ini memang eh, saya hanya berpikirnya seandainya saya belanja 100.000, lalu saya lebihkan, yang lebihnya itu yang saya sedekahkan gitu. Itu hanya pemikiran saya gitu. Ternyata bisa, bisa ya Ustadz kalau gitu tuh Betul, mudah-mudahan bisa. bisa. Itu Barangkali bisa itu seperti itu. eh, ada ya, dasar ininya gitu yang menyatakan itu apa ya Ustadz? Mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman Ya, gitu ya. Itu. Nah, yang keduanya Ustadz, yang keduanya ini masalah petir nih Ustadz, luar biasa. Petir itu udah pernah dengar sih bahwa itu sedang bertasbih. Nah, tapi khusus saya pribadi memang ada trauma terhadap petir ya Ustadz. Ketika masih muda remaja gitu, di rumah saya itu kena petir gitu Ustadz. Jadi ada pohon yang kena petir, saya dalam rumah juga terkena dampak, semua listrik TV semua rusak gitu. Nah itu menjadi trauma. Jadi sekarang kalau hujan ada petir saya nggak suka gitu Ustaz. Aduh gimana ini menghindar dari petir. Jadi karena saya berdoa ya Allah jauhkan petir dari saya gitu sampai seperti itu. Berarti saya salah dong Ustaz ya. Padahal padahal petir sedang bertasbih kok saya nggak suka gitu. Jadi jadi gimana itu Ustaz jadi bingung saya. baik, Mungkin baik, ada jalan keluarnya Ustaz. Itu saja terima baik. kasih Ustaz. Yang pertama, apa landasannya? Kita belanja sesuatu, ya, niatnya yang kita lihat. Innamal a'malu binniyat itu hadis basic. Semua kitab-kitab
Kalau ditulis oleh para ulama pasti membahas bab niat dulu. Dan seseorang akan dicatat sesuai dengan niatnya. Iya. Jadi kalau kita niatnya belanja tadi, kalau saya belanja niatnya adalah membantu orang yang muslim, tetangga kita warung jualan, kita beli, oh ya Allah mungkin dengan saya membeli di sini, dia bisa membiayai anaknya, membiayai makan dirinya, dia bisa sholat, dia bisa baca Quran, tegak ibadah karena kita membeli di warungnya, nah itu jadi kebaikan, gitu. Jadi bab niat ini kadang-kadang tidak tergali secara dalam. Kalau kita gali secara dalam sebetulnya luas. Contoh, saya punya sahabat. Sahabat saya itu selalu beli handphone. Handphonenya mahal. Ya. Handphonenya mahal gitu. Saya tanya, kenapa kamu beli handphone tuh yang mahal gitu? Dulu ya, dulu di zaman zaman dulu tuh hikmahnya ya, di zaman iPhone 10 kalau nggak salah. Ya, iPhone 10 gitu ya. Harganya waktu itu sekitar 11 juta. Ya, harganya sekitar 11 juta. Tahun berapa gitu, saya dapat hikmah ini. Terus dia ngajak saya gitu, ya, jalan waktu sekolah ya. Dan antar ya, saya mau beli handphone kata beliau. Terus dia beli akhirnya 11 juta. Ya, cash, dia beli. Kemudian saya tanya, kenapa beli handphone mahal-mahal? Apa jawaban beliau? Beliau jawabnya gini, saya itu ingin menyimpan Al-Quran di handphone yang mahal. Al-Quran itu kata beliau mahal. Al-Quran itu mahal. Dan saya ingin menempatkan Al-Quran di fasilitas atau di gadget terbaik gitu yang bisa saya beli. Iya. Wah, sampai di situ saya, oh iya iya. Betul. Kenapa kita ini harus beli handphone yang mahal gitu ya? Ada alasannya. Saya ingin nyimpen Quran. Lawang orang yang maksiat saja mereka bisa beli handphone itu yang mahal itu gitu ya. Apalagi kita ya untuk dakwah, untuk baca Quran dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tergantung niat kita. Misal kita kenapa sih harus beli mobil yang mahal gitu? Niatnya untuk apa? Kalau misalkan, oh saya ingin membeli mobil yang mahal itu untuk memuliakan guru-guru saya. Misalnya, saya pengen ngajak ustadz saya jalan keliling kota menggunakan mobil itu gitu. Iya. Jadi semua bergantung dengan niat. Iya. Mm-mm. Kalau Ustadz, kalau seandainya, maaf saya potong, selama belanjanya di toko yang kita nggak tahu, mungkin yang punya non Muslim atau gimana, itu gimana gitu Ustadz? Baik. Kita itu dihukumi dengan sesuatu yang kita ketahui saja. Di luar itu, di luar sesuatu yang tidak kita ketahui bukan menjadi tanggung jawab kita. Dalam Iya. bab ini sering kita temukan pengemis ya, misalkan. Ada orang mengemis, kemudian kita kasih. Setelah kasih kan kita jadi bertanya, ini uangnya dipakai apa? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, itu bukan urusan kita, bukan ranah kita lagi. Kecuali memang yang mengemisnya itu dijadikan profesi. Kan banyak ya sekarang Iya. yang mengemis itu menjadi profesi gitu. Dia memang setiap Iya. hari standby-nya di situ, itu nggak boleh kita kasih. Iya. Bahkan kata para ulama, hukumnya bisa menjadi haram. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan sesekali kita lewat, ada yang minta-minta butuh banget, kita kasih, terserah urusan dia memang butuh atau tidak, itu urusan antara dia dengan Allah. Iya. Baik. Iya. Selanjutnya tadi yang petir ya, Iya betul. wajar tidak ada trauma tertentu sangat wajar. Kita jadi takut, jadi fobia begitu ya, takut Iya. terhadap petir dan sebagainya. Cuman itu bisa di mindset, di remindset bahwasannya
petir itu tadi, oh dia sedang bertasbih. Iya. Pas kalau kenceng sekali tuh di daerah Iya, Bekasi kan petirnya luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Tanamkan juga itu kalau yang punya anak kecil kan suka takut ya sama petir itu. Iya, Ada cucu apa, tapi ajarkan mereka sedang bertasbih tapi dan kita pun dianjurkan untuk bertasbih juga kalau mendengar mereka sedang menggelegar dengan mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Kenapa harus bertasbih? Seakan-akan Rasulullah mengajarkan kita jangan mau kalah dengan petir. oh iya ya, Terus saja mereka bertasbih. Nah, kita lebih layak untuk bertasbih. bekas. Oh, Begitu ya. Allah a'lam bishawab. baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bunda. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Insya Allah ya. Nanti kita lanjut, insya Allah besok pagi, ada subuh ya. Had subuh. Udah Bunda Maya tadi silakan. Iya. Eh, udah terdengar belum Ustadz ya? Sudah. Oh Alhamdulillah. udah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan setiap amalan kita itu kan tergantung dari apa yang kita niatkan ya Ustadz ya. Ya, Nah kalau kita misalnya membaca Al-Quran itu salah satunya itu kita niatkan bahwa eh, kita dalam rangka bersyukur. Jadi kita niatkan bahwa setiap huruf dari ayat yang kita baca itu seberat itulah uh, rasa syukur kita kepada Allah gitu. Jadi dalam bayangan saya itu sebanyak apapun saya mengucap alhamdulillah rasanya masih terlalu ringan dibandingkan dengan begitu banyaknya uh, rahmat Allah yang diberikan kepada saya dari sejak lahir hingga saat ini gitu ya Ustadz ya. Nah dalam bayangan saya yang bodoh ini uh, apa ya yang mungkin tanda petik setara dengan demikian uh, luar biasanya rahmat Allah itu dalam bayangan saya itu mungkin setiap huruf dari Al-Quran itu memiliki bobot yang mungkin bisa apa ya Ustadz ya yang mungkin bahkan itu pun belum mensetarai dari rahmat Allah tapi saya merasa itu lebih berat daripada ucapan saya itu kayak gitu Ustadz. Gimana ya Ustadz ya? Kayak gitu boleh nggak ya Ustadz? Gimana Bunda jadinya? Jadi apa dalam setiap saya membaca itu diawali dengan niat salah satunya adalah sebagai bentuk rasa syukur saya Baik. sehingga dari setiap huruf itu merupakan itulah apa ya Ustadz me- me- menjelaskannya gimana tapi mungkin Ustadz bisa menangkap apa yang saya maksud gitu. Baik. Gitu Ustadz. Apakah benar perasaan kita tadi bersyukur dengan Al-Quran dan sebagainya ketika membacanya? Ini sebetulnya nanti pembahasannya di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beberapa hari lagi insya Allah. Ala kulli hal itu memang harusnya seperti itu Bunda. Puncak dari ibadah itu adalah ketika kita melakukan ibadah itu dengan rasa syukur. Itu puncak tertinggi dalam melakukan ibadah. Misal,
Ustaz, saya baca Quran. Kenapa baca Quran? Kan ada orang beda-beda ya. Ada yang ingin dapat pahala, ada yang ingin dapat ini, dapat itu, dapat kesehatan, dapat petunjuk, dapat apa dan sebagainya. Tapi sebetulnya jawaban kita adalah kenapa kita ibadah baca Quran? Jawabannya adalah karena saya ingin bersyukur. Syukur dengan semua karunia yang Allah berikan kepada saya. Oleh karena saya bersyukur Allah sudah sangat baik kepada saya. Memberi semua kenikmatan kepada saya, maka saya mau bersyukur. Nah, itu puncak tertinggi ibadah. Seseorang yang melakukan sesuatu karena Allah dengan bersyukur. Kenapa saya sholat? Jawabannya kenapa? Karena Syukur. bersyukur. So, bersyukur. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberikan banyak sekali karunia. Allah berikan oksigen. Allah berikan nikmat. Allah berikan makan. Maka saya harus bersyukur sama Allah. Itu puncak tertinggi dari ibadah. Puncak terendah dari ibadah. Nah, tertingginya itu, terendahnya adalah seseorang yang melakukan ibadah karena ingin diberi dunia oleh Allah. Itu paling rendah. Contoh, seseorang pengen baca, ingin mendapat harta, baca surat ini, nanti dapat ini. Itu paling rendah. Bukan tidak boleh, paling rendah. Bacalah Al-Waqiah, nanti dapat kekayaan. Kan sering dengar ya? Baca surat ini sekian kali, nanti dapat kekayaan. Baca surat ini, baca ini, dapat ini. Baca ini, dapat ini. Dapat tidak? Dapat. Tapi dia paling rendah. Tingkatan paling dasar, paling rendah, paling ya remeh gitu. Nah, kita pengennya melakukan sesuatu karena bersyukur. Puncak ibadah adalah ketika ibadah itu dilakukan dengan syukur. Dari dalilnya surat Shad. Ya, surat Shad. Ya, di dalam Quran surat Shad ada ayat yang bunyinya i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud dengan kesyukuran. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ala Daud, keluarga Daud adalah manusia yang paling kaya. Keluarga yang paling kaya di dunia ini adalah keluarga Nabi Daud dan keluarga Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu kaya. Ayahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud kaya. Nabi Sulaiman juga sama, kaya sampai semua kekayaan dia miliki. Akan tetapi Allah masih memerintahkan mereka untuk bekerja. Selevel sultan saja tadi ya, masih suruh bekerja. Tapi bekerjanya dalam rangka apa? Bersyukur. Mereka nyari apa lagi gitu. Kekayaan apa lagi? Sudah banyak kok kekayaannya. Tapi mereka mencari apa? Kesyukuran. Bekerjanya sebagai rasa syukur. Oh, saya bersyukur sama Allah. Oleh karenanya saya bekerja. Begitu benar. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Jazakallah khair Sama-sama. Ustadz. Wa jazakillah khair. Selanjutnya satu lagi Bunda Komsatun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf Ustadz tadi ada sesuatu jadi untuk mengikuti Zoom-nya tadi kurang fokus. Jadi yang mau saya tanyakan, intisari yang bisa kita ambil dari ayat Alhamdulillah ini agar di dalam sholat kita bisa lebih khusyuk apa Ustadz? Yang kedua, saya nih dari dulu sering kayak refleks gitu. Jika mendengar berita, walaupun berita itu istilahnya berita yang kurang menyenangkan, mungkin kabar kayak contohnya kayak ada kebakaran, kayak ada orang meninggal tuh, kita selalu mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu, baru innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tetapi kadang-kadang ada orang yang di dekat kita itu mendengar, kadang mereka kok kurang suka, kenapa kok bersyukur dulu gitu, padahal mendengar
berita yang kurang menyenangkan gitu. Itu bagaimana Ustadz? Ya, baik. Inti dari alhamdulillahirabbil alamin adalah kita memuji tadi Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah Rabbul alamin, zat semesta alam, ya. Kemudian yang kedua adalah didahulukan mana? Alhamdulillah atau innalillah dan sebagainya. Memang dahulunya adalah kalimatnya harusnya memang innalillah dulu. Dalilnya alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi dalil pertamanya adalah baca kalau ada musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu kita baca Allahumma ajurni fi musibatik wa khuluf li khairam minha. Baru setelah itu baca alhamdulillahi ala kulli hal. Begitu. Oh, jadi alhamdulillahnya di belakang ya Ustaz. Soalnya Iya, dulu tuh saya pernah ikut kajian, katanya segala sesuatu tuh kita harus bersyukur dulu gitu. Makanya saya jadi refleks sampai sekarang gitu. betul. Harus bersyukur, tapi kalau lihat dari hadis urutannya tadi, kalau ada musibah, innalillah, kemudian Allahumma ajurni, kemudian baru alhamdulillahi ala kulli hal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik, ya, insya Allah kita cukupkan. Sudah pukul 21.38. Insya Allah besok kita sambung lagi ke bab tentang Ar-Rahmanir Rahim. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk belajar. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.